Shalom, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat segala yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami, penjagaan, perlindungan, berkat-berkat-Mu sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan, berkati yang menyampaikan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan tentang jangan tawar hati dan khawatir. Ya. Jangan tawar hati dan khawatir. Kita akan melihat di dalam Amsal 24 ayat 10 dan Amsal 25 ayat yang ke-26. Kita baca Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 25, 26 dikatakan demikian, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat firman Tuhan memberitahukan pada kita jangan tawar hati dan jangan khawatir. Ini salah satu musuh orang beriman yang berbahaya. Mengapa? Mengapa saudaraku? Tawar hati membuat kekuatan kita kecil sehingga pada akhirnya tidak berdaya. Jadi saudaraku, tawar hati membuat kekuatan kita kecil sehingga pada akhirnya tidak berdaya. Khawatir seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor di hadapan orang fasik. Ini orang fasik ini artinya orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Nah, dan kita melihat firman Tuhan memberitahu orang yang khawatir itu membungkukkan orang. Jadi kekhawatiran itu membungkukkan orang. Nah, orang yang bungkuk itu selalu lihat ke bawah. Artinya lihat terus hal-hal yang fana. Sehingga hatinya terus khawatir. Karena dia yang dilihat, yang menjadi fokus itu di bawah terus. Apa yang aku makan? Apa yang aku minum? Apa yang aku pakai? Gimana kalau tidak ada kerjaan? Gimana kalau sakit nanti? Uang dari mana? Dan seterusnya. Juga khawatir kalau tidak dapat jodoh, sudah umur sekian dan seterusnya, saudara. Itu yang membuat orang tersebut menjadi bungkuk, terus lihat ke bawah. Lihat ke bawah, ya. Perlu diingat, ya, sekali lagi perlu diingat, kalau tawar hati dan khawatir tidak segera dimenangkan, ya, maka jangan heran gairah akan Tuhan jadi padam. Timbul kebosanan, timbul kemalasan, timbul kejenuhan. Sebab di mana ada tawar hati dalam orang beriman, dalam ibadah, dalam pelayanan, ya, dalam pengiringan kepada
kita kepada Tuhan Yesus, getaran cinta kita kepada Tuhan Yesus sudah mulai pudar. Karena tawar, itu kan kata orang. Nah, buktinya, saya sendiri mengalami. Belum ada tanda-tanda, bahkan dia berani mengatakan tidak ada pertolongan. Wah, ini lebih gawat, saudara. Belum itu artinya nunggu waktu Tuhan, waktu yang terbaik menjawab persoalan kita. Kalau tidak, itu beda. Ya. Sebab itu saudaraku, kita harus memenangkan pertandingan ini. Bisa mengalahkan tawar hati, bisa mengalahkan kekhawatiran. Kalau tidak, getaran cinta kita kepada Tuhan itu sudah mulai pudar. Sekarang begini, mengapa tawar hati? Mengapa, saudaraku? Sebab orang ini awalnya punya harapan yang begitu tinggi tentang Tuhan. Ya, ekspektasinya terlalu tinggi. Wah, kalau saya ikut Tuhan, jalan saya pasti mulus. Saya pasti berhasil. Saya pasti tidak pernah gagal. Saya pasti tidak sakit karena Tuhan beserta kita. Betul. Tapi prosesnya nggak seperti itu, saudara. Kita akan dilewatkan berbagai macam hal. Finishnya kita menang. Saya beri contoh, Yusuf itu orang yang tulus, orang yang baik. Prosesnya panjang, saudara. Tapi Yusuf tidak pernah tawar hati. Gak pernah khawatir tentang masa depan dia. Dia jalani. Akhirnya finish, selesai, dia naik, saudaraku. Ya, naik. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat orang itu tawar hati. Karena tidak ada kenyataan. Ya, menurut dia, menurut orang itu. Sebab orang ini pemikirannya aneh. Oh, saya mau ikut Tuhan. Sebab tidak ada kesukaran. Pasti sukses. Tidak ada kelaparan. Tidak ada ini, itu, dan ini itu. Kenyataannya Tuhan nggak pernah janji seperti itu. Siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Dan Tuhan proses kita lewat berbagai macam kesukaran. Jadi kita menaruh harapan kepada Tuhan yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Jadi kalau kesukaran datang, cek. Hidup kita benar atau salah. Kalau benar jangan takut. Proses itu akan berhenti. Proses itu akan berhenti dan naik. Nah, begitu kita naik, proses berikutnya terjadi dan seterusnya. Haleluya. Nah, kenyataan ini yang membuat orang tersebut menjadi tawar hati. Sebab ia tidak melihat akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan. Ya. Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan mengatakan pasti indah pada waktunya. Belum waktunya sudah ngomel, sudah bersungut-sungut dan seterusnya. Juga di dalam berumah tangga. Ya. Kenapa bisa suami atau istri tawar hati? Sebab dulu pada waktu berkenalan, oh kalau saya nikah dengan ini, wah orang ini nilainya 8, bagus orang. Ya. Si calon suami juga menilai, wah ini istri saya bagus. Nah, ternyata setelah masuk dalam pernikahan, dia terkejut. Loh, ternyata nilainya hanya 4. Hanya 4, saudaraku. Dan yang terjadi, dia menjadi tawar hati. Saya beri pesan, kalau ini terjadi,
karena keliru menilai calon suami, calon istri. Kalau sudah menikah, jangan beri tempat untuk tawar hati, kecewa. Jangan. Tapi mulai dibangun, diusahakan. Sebab Tuhan mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 1. Kalau 1 tambah 1, 2, nah kita perlu belajar mempersatukan ini. Dan Tuhan pasti menolong. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 1. Bersama Tuhan Yesus, keadaan yang tawar hati itu Tuhan bisa memulihkan. Dan mujizat Tuhan yang pertama diberikan itu air menjadi anggur. Kalau kedua-duanya sama-sama mau diproses, pasti Tuhan akan memberikan anggur yang baru dalam nikah saudara. Ya. Ini betul saudaraku. Jangan sampai kita biarkan, sudahlah, sudah terlanjur nikah, apalagi sudah terlanjur punya anak. Sudahlah, proses tawar hati ini terus dibiarkan lama-lama. Bukan suasana surga, setan dapat kesempatan. Kalau setan masuk dalam rumah tangga jadi suasana neraka. Bukan surga, neraka. Sebab itu bereskan. Ya. Nah, kita melihat penyebab tawar hati adalah kehilangan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Penyebab tawar hati adalah kehilangan kasih kita kepada Kristus. Wahyu 2 ayat 4-5. Tulis Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jadi solusinya bertobat. Kembali kepada kasih yang semula pada waktu kita kenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, sekarang kita melihat dalam 2 Korintus 4, 1-12, ini saya akan rinci satu persatu. 2 Korintus 4 ayat 1-12, hal yang perlu kita ketahui dan alami. 2 Korintus 4 ayat 1-12, hal yang perlu kita ketahui dan alami. Sekarang kita melihat 2 Korintus 4 ayat 1, oleh kemurahan Allah. Kita akan baca 2 Korintus 4 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 1 dikatakan demikian. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jadi saudaraku, kemurahan Allah itu yang memampukan kita berdiri sebagai orang beriman, berdiri sebagai pelayan Tuhan. Nah, kalau kita sadar kita ada sebagaimana kita ada itu karena kemurahan Tuhan, maka hal-hal tawar hati itu tidak mendapatkan kesempatan. Ya. Kalau kita pikir kemurahan Allah nggak bisa kita hidup, terlalu besar, terlalu dalam, terlalu luas, terlalu tinggi. Ya. Nah, biar kemurahan Allah ini ada dalam kehidupan kita dan kita menyadari, sehingga kita tidak tawar hati. Pertanyaannya begini, saudaraku. Ini saya langsung pada kenyataan begitu. Pertanyaannya begini, menjadi orang beriman atau melayani Tuhan penuh suka atau duka? Ya, suka dan duka itu bisa silih berganti. Tapi hasil net dari kita orang beriman, dari kita melayani Tuhan, hasil net itu sukacita. Itu yang harus saudaraku terjadi. Memang Paulus pun menceritakan kadang banyak
hal-hal yang membuat dia sakit hati, tapi dia tidak mau ikuti. Dia tidak mau ikuti. Ya. Paulus memberikan sebuah teladan bagi jemaat yang dilayani di dalam 1 Korintus 3 ayat pertama sampai yang ke-9. Ya. Di situ diceritakan, saudaraku, kondisi orang-orang yang dilayani oleh Paulus. Di ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, ini kondisi pelayanan daripada Paulus. Tapi Paulus di sini mengatakan, ya, di dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 lebih dahulu, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya. Nah, dari hal-hal seperti ini, saudaraku, juga di dalam 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 7 tentang perselisihan, tentang menghadap, macam-macam, saudara. Tentang pergi ke pengadilan orang kafir dan lain sebagainya. Paulus memberikan kunci di ayat yang ke-7, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Paulus memberitahu, kalau dari pihak kita sendiri bisa mengalah, selesai. Ya. Sebab itu dalam Roma 12 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Roma 12:18 dikatakan demikian. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi Paulus melayani itu memperbaiki sampai betul-betul baik begitu. Jadi pelayanan Paulus gak tawar, saudara, tidak tawar hati, karena Paulus mengalami kemurahan Allah di dalam hidupnya. Ya. Nah, kita melihat akhirnya Paulus bisa berkata kepada jemaat, ikutlah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Ya. Sekalipun orang yang dilayani oleh Paulus bukan hal yang enteng, tapi berat, saudaraku, hambatan banyak, tapi Paulus memberikan tahu di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 tadi, saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia begini. Kami memiliki pelayanan ini, saudara perhatikan, kami memiliki pelayanan ini karena kami telah menerima kemurahan, sebab itu kami tidak tawar hati. Jadi pelayanan itu karena Tuhan. Kemurahan Tuhan diberikan kepada kita sehingga kita bisa melayani. Sebab itu dia tidak tawar hati apa yang sedang dihadapi. Sekarang kita melihat yang kedua. 2 Korintus 4 ayat 2. Ada hal-hal yang harus kita sadari. 2 Korintus 4 ayat 2. Ada hal-hal yang harus kita sadari sebagai orang beriman dan sebagai pelayan Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita sadari sebagai orang beriman dan sebagai pelayan Tuhan. Tolak perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kalau kita sebagai orang beriman, sebagai pelayan Tuhan, jangan sampai orang-orang yang dekat dengan kita terus memasukkan sesuatu hal-hal di dalam pikiran kita, hal tersembunyi yang mendatangkan malu. Efesus 5 ayat 11 dan 12. Kita melihat,
janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ya. B. Tidak berlaku licik. Jadi ini yang harus kita sadari sebagai orang beriman. Jangan licik, jangan munafik, ya. Dikatakan tidak berlaku licik. Hal-hal seperti ini sebab apa? Sudah kita tinggalkan. Kita sudah mengenakan pakaian yang baru, kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kenapa ini masih ada? Kolose 3 ayat yang pertama, Kolose 3 ayat yang kelima sampai yang ke-10. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi terus-menerus kita sudah tinggalkan, tapi kita terus-menerus harus diperbaharui. Proses ini tidak akan pernah berhenti kecuali waktu kita sudah habis atau pada waktu kedatangan Tuhan. Selesai, ya. Jadi selesai. Dikatakan lebih lanjut, C. Tidak memalsukan firman Tuhan. Ya. Jangan dimanipulasi, saudaraku. Ditafsir-tafsirkan sendiri, tujuannya untuk mencari keuntungan pribadi. Kita melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan harus dengan hati yang tulus. Ya. Dikatakan lebih lanjut, tetapi sebaliknya nyatakan kebenaran. Nah, jadi tidak memalsukan firman Tuhan, sebaliknya nyatakan kebenaran sekalipun ada resiko. Orang menyatakan kebenaran itu bukannya tanpa resiko. Stefanus dirajam sampai mati, ya, sehingga bisa dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Sekarang kita melihat 3. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Ada hambatan. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4 ada hambatan. Kalau kita menyampaikan Injil ternyata ada hambatan, jangan menyerah. Ya. Tapi diri kita sendiri harus yakin. Apa yang kita bawa, apa yang kita beritakan, apa yang kita sampaikan, kita harus yakin bahwa aku sedang menyampaikan sesuatu yang paling top, paling berharga, paling mulia. Jadi kita tidak tawar hati, ya. Kalau kita sendirinya, ya, betul nggak ya? Saya belum mengalami kok. Tapi kok saya suruh nyampaikan ini? Saudaraku, kita percaya bukan karena melihat, saudara. Perjalanan kami bukan dengan penglihatan, tapi dengan iman. Ya, kita percaya saja. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, keyakinan yang kokoh. Jadi kita harus tahu, kalau istilahnya sekarang gini, saya sebagai sales barang, saya harus mengerti, saya harus sadar, saya harus tahu betul barang yang saya bawa ini barang yang paling top, barang yang berharga. Sehingga pada waktu saya menawarkan, saya tidak ragu-ragu. Saya nggak ragu. Jadi kalau dibantah dan lain sebagainya, iya barang ini bagus nggak? Enggak, saudara. Injil tuh kokoh, menjadi keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sehingga kita tidak takut, saudara. Kita tidak tawar hati pada waktu ada hambatan. Ternyata yang jadi penentangnya, nah hambatan ini dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 kita baca. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yaitu adalah gambaran Allah. Jadi penentangnya, hambatannya itu adalah ilah zaman ini. Apa itu, saudara? Semua diukur dari segi materinya. Ya. Kamu sukses enggak jadi pengikut Kristus? Kamu kaya enggak jadi pengikut Kristus? Dari hobi dan lain-lain. Saudara, kalau kita dapat pertanyaan, kamu kaya enggak ikut Kristus? Kamu berhasil enggak dalam ekonomi? Apa yang kita jawab? Apa yang kita jawab? Kembalikan. Apakah saudara pada waktu kaya raya, saudara pasti selamat? Pasti selamat. Seperti dikatakan begini, apa untungnya kamu mendapatkan seluruh isi dunia ini, tapi jiwamu binasa? Nah, jadi kekayaan itu hanya di bumi. Sementara, selagi kita menumpang di dunia, jangan kita tergiur. Iya ya. Nah, kalau seperti itu, saudaraku, kita terpengaruh oleh ucapan orang-orang yang kita injili atau orang-orang yang kita layani. Iya, ternyata ikut Tuhan kok belum bisa kaya raya. Terus mulai timbul keraguan. Itu seperti Amasya, ya. Kita coba lihat lebih dahulu, bukan Amasyanya, kita lihat dalam Keluaran 34 ayat yang ke-12 lebih dahulu. Keluaran 34 ayat 12. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengah. Tuhan berjanji kepada orang Israel bahwa dia akan memasuki negeri yang berkelimpahan susu dan madu. Tapi hati-hati, kamu jangan membuat perjanjian, ya, berawas-awas. Kita melihat lebih lanjut dalam 2 Tawari, ya, 2 Tawari 25 ayat 14, waktu Amasya perang, ya, mengalahkan orang-orang Edom, ternyata Amasya tergiur dan jatuh dan mengambil berhalanya orang Edom. Orang Edom sudah dikalahkan, berhalanya diambil, dipuji, disembah. Ya. 2 Tawari 25:14. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Sebab itu, di dalam kita memberitakan Injil,
penginjilan dan lain sebagainya, mudah sekali kalau kita tidak berjaga-jaga, orang itu bisa menularkan sesuatu yang jelek. Kita sendiri yang harus waspada. Jangan sampai kita kagum, tergiur dengan kesuksesan mereka. Ya. Bukan berarti kalau ikut Tuhan tidak bisa sukses, keliru. Ikut Tuhan sukses bisa, ya. Tetapi yang penting keselamatannya tetap terjaga. Kita melihat yang keempat, 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, 2 Korintus 4 ayat ke-6, dari gelap akan terbit terang. Ya, 2 Korintus 4 ayat 6, dari gelap akan terbit terang. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, fokus kita sebagai orang beriman, sebagai pelayan Tuhan adalah membuat orang yang dekat dengan kita, yang kita layani, yang dulunya hidup dalam kegelapan, terus sekarang bisa melihat terang yang sesungguhnya. Itu berhasil. Ya. Jadi orang dekat dengan kita, kita tularkan sesuatu yang baik. Ya. Dia belum bisa melihat Kristus, tapi dia bisa melihat kita sebagai murid Kristus. Mungkin tengah-tengah kita berbincang, terus ada orang omong-omong, terus membohongi orang ini gitu, bohong. Terus kita bilang jangan. Nah, sebagai orang beriman itu menunjukkan terang. Jadilah garam, jadilah terang. Membawa dampak, itu yang penting ya. Jadi orang yang kita layani yang belum kenal Tuhan itu hidup dalam kegelapan. Nah, karena adanya kita datang, dia bisa melihat, oh seperti itu. Jadi kegelapannya sirna, terang Tuhan muncul. Ya, terang Tuhan muncul. Nah, inilah fokus kita di dalam kita sebagai orang beriman, sebagai pelayan Tuhan, ya, maka kita tidak akan pernah tawar hati. Ya. Kita tidak akan pernah tawar hati. Di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, saudaraku, kita akan melihat bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jaran. 3. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti hari kekalan Median. 4. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya
dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya kecemburuan Tuhan, semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, jadi kita tahu, kalau orang itu terima Tuhan, hooknya dipatahkan, bebannya dipatahkan. Akan ada sorak-sorai. Kenapa kita gak mau menjadi agen? Tuhan mengatakan, kamu adalah duta-duta Kristus, ambasador. Kita ini ditaruh di dunia itu sebagai duta-dutanya Kristus, membawa Yesaya 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Kalau Kristus sebagai terang yang sesungguhnya diterima oleh orang yang kita layani, haleluya, maka ia akan mengalami Yesus lahir dalam hidupnya. Ya. Yesus lahir dalam hidupnya, maka hasilnya, jadi kita lihat, orang yang kita layani akan mengalami Yesus lahir dalam hidupnya. Maka hasilnya, ya, jadi kita bisa melihat, saudaraku, hasilnya apa? Jadi orang, loh, dulu orang itu suka bohong, sekarang kok enggak ya? Dulu enggak jujur, sekarang jujur. Dulu hidupnya kotor, keji, sekarang suci. Nah, itu dia. Ya, dalam gelap melihat terang yang besar. Dunia ini gelap. Secara rohani, ya, dunia ini sedang perlu atau butuh satu terang untuk menyinari kehidupan orang tersebut. Ya. B, menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Ya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kalau gelap itu berlalu, terus kita melihat, saudaraku, dalam rumah tangga kita, ya, kalau suami, istri, anak-anak mengalami kelahiran Kristus di dalam hidupnya, pasti ada sorak-sorai dan sukacita yang besar. Kalau dulu yang terdengar berantem, ribut, kacau, dan lain sebagainya. Mungkin ada piring terbang, sepatu terbang, dan lain sebagainya. Tapi setelah gelap itu pergi, dia terima Yesus, dia ada terang di dalam hidupnya, maka hidupnya penuh, banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Coba kita lihat Kisah 16 ayat 30 sampai 34 tentang kepala penjara yang bertobat. Kisah 16 ayat 30. Ia mengantar mereka, artinya mengantar Paulus yang waktu di penjara, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nih, Paulus dilihat oleh kepala penjara. Ini orang seharusnya bisa kabur, ini orang seharusnya bisa lepas, tapi kok enggak? Itu sedang memberikan dampak, memberikan terang. Jangan bunuh diri, kami masih di sini. Nah, akhirnya kepala penjara itu berkata, saudara, di ayat 30, terus dijawab mereka, 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Paulus ini baru keluar dari penjara. Tapi dia tidak tawar hati, dia tidak kecewa. Kenapa ikut Tuhan kok masih digebuki? Kenapa ikut Tuhan masih sengsara? Itu belum finish. Itu masih dalam perjalanan. Waktu terjadi gempa, nah di situ. Sebab itu Paulus tidak tawar hati, dia tetap memberitakan firman Tuhan. 32, sudah 33. Kita melihat, saudaraku, pada jam
itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. 34, lalu membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Haleluya. Ini dia, saudaraku, sasarannya. 2 Korintus 4 ayat 6 tadi, dari gelap akan terbit terang. Sehingga menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Kepala penjara dulu belum, saudaraku, belum. Tapi pada waktu melihat kehidupan Paulus dan Silas, aduh, bersorak-sorai memberi diri dibaptis dan gembira. Ada sukacita yang besar. C, kuk dipatahkan dan seterusnya janji Tuhan itu. Kuk artinya beban. Ya. Manusia ini nggak bisa membuang beban, saudara, yang berat. Sebab itu Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Satu-satunya yang bisa menghancurkan kuk beban kita itu hanya Yesus. 5. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 12. Kita melihat 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 12. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini ayat 7 kunci untuk melewati ayat-ayat yang lain. 8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 11. Sebab kami diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kami. Haleluya. Jadi yang jelek, sengsara itu bekerja, tapi hasil itu bagi orang yang kita layan. Jadi ayat 7 itu yang membuat Paulus bisa melewati ayat 8, 9, 10, 11, dan 12. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau kita mengerti sengsara karena Kristus, kalau kita izinkan bekerja di dalam hidup kita, ayat 12, dampaknya, pengaruhnya bagi orang yang kita layani. Orang yang kita layani, lihat dia. Dia sendiri suka, dia sendiri sulit. Tapi dia bisa jadi berkat. Dia bisa menasehati. Dia bisa menyalurkan berkat Tuhan. Dia sendiri butuh. Tapi dia bisa jadi berkat. Hasil yang dikeluarkan itu bukan kepahitan, tapi berkat. Haleluya. Kematian bekerja, salib Kristus bekerja, berkat Tuhan mengalir keluar. Bagi orang yang melayani, saudaraku, maka kehidupan Kristus itu makin lama makin menjadi nyata. Sehingga Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Nah, pertanyaan saya yang terakhir begini, saudara. Mengapa ada orang beriman, mengapa ada pelayan Tuhan, di saat ibadah, di saat melayani Tuhan,
tawar hati. Mengapa sampai ada orang beriman, pelayan Tuhan, di saat melayani Tuhan, tawar hati. Ini perlu direnungkan. Karena orang-orang tersebut mau melayani Tuhan kalau hal itu menyenangkan. Karena orang-orang itu hanya mau melayani Tuhan kalau hal itu menyenangkan. Jadi kalau nggak senang, nggak menyenangkan, buat apa melayani Tuhan? Kita melayani Tuhan kan untuk senang. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus itu memberi contoh hidup. Dia berjalan, dia lihat pohon ara, nggak ada buah, dia sedang lapar. Dia jalan kehausan, duduk di sumur Yakub, belum bisa minum karena tidak ada timbang. Kehidupan Kristus memberi contoh dan teladan bagi kita sebagai orang beriman, sebagai pelayan Tuhan. Ya, kita harus melihat. Sebab itu saudaraku, kalau orang-orang seperti ini hanya mengharapkan yang menyenangkan, manakala ada yang tidak menyenangkan, tidak heran mereka begitu mudah tinggalkan Tuhan. Mereka begitu mudah tawar hati, kecewa, dan seterusnya. Kesimpulannya, satu, ibadah dan pelayanan yang sungguh-sungguh, manusia batinnya kita selalu diperbaharui. Ini indikator yang jelas. Ibadah dan pelayanan yang sungguh-sungguh, manusia batinnya kita selalu diperbaharui. Ini satu indikator yang jelas. Jadi pelayanan kita dirubah. Secara fisik kita pasti mungkin tambah tua. Ya, itu sudah kenyataan. Dulu kita melayani mungkin 30, sekarang sudah 60, ya pasti beda. Tetapi jangan sampai manusia batinnya kita tidak berubah. Itu rugi. Di dalam pelayanan artinya kita dekat dengan Tuhan, kita bisa melihat karakter Tuhan. Nah, itu yang merubah kita. Itu yang merubah kita. Banyak kesaksian, saudara. Dulu orang ini keras, tidak mau diatur, perokok, penjudi, dan lain sebagainya. Tapi setelah kenal Tuhan, manusia batiniannya makin lama makin digarap oleh Tuhan, bertumbuh. Ya, bertumbuh. Kita perhatikan manusia jasmaninya secukupnya. Tapi lebih penting manusia batin. Kadang kita terbalik, justru memperhatikan manusia jasmani, luar ini, berdandan, gak salah saudara berdandan. Tapi waktu untuk berdandan begitu banyak, untuk merawat manusia batin sangat sedikit. 2. Sehingga tidak ada tempat untuk segala perkara. Sehingga tidak ada tempat untuk segala perkara yang membuat hati kita jadi tawar. Sehingga tidak ada tempat untuk segala perkara yang membuat hati kita jadi tawar. Karena manusia batiniannya sudah dewasa. Manusia batiniannya bertumbuh. Bertumbuh, saudara kita. Haleluya. Yang ketiga, buang yang lama, kenakan yang baru. Buang yang lama, kenakan yang baru. Jangan yang lama dan baru dipakai bersama-sama. Buang yang lama, kenakan yang baru. Jangan yang lama dan baru dipakai bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang keempat. 2 Korintus 5 ayat yang keempat. Ya. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Jadi diberitahu oleh Paulus,
Kalau mengeluh karena beratnya tekanan, cari sebabnya. Ya. Dan dikatakan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ditelan oleh hidup. Jadi kalau kita sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, jangan lagi pakai pakaian yang lama, cara hidup yang lama, tabiat yang lama. Gak bisa. Anggur yang baru itu ditaruh di dalam kantong atau kerbat kulit yang baru. Jangan anggur baru ditaruh dalam kerbat kulit yang lama pecah. Begitu juga, kalau kita sudah diperbarui oleh Tuhan, jangan lagi apa yang sudah dibuang diambil kembali. Itu yang membuat hidup kita penuh tekanan, penuh sengsara. Bukan karena Tuhan, tapi karena kita sendiri yang tidak mau melepas. Buang, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Apa yang saudara alami hari ini dalam pelayanan, dalam ibadah, mungkin ada benturan, gesekan, dan lain sebagainya. Kalau tujuan kita manusia, batinnya kita diperbarui, kita tidak akan pernah memberi tempat atau kesempatan kepada iblis bekerja. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami yakin untuk hari-hari yang akan datang, Tuhan masih terus memberkati kami dengan bekal firman Tuhan yang memberi kekuatan, memberikan kesegaran, memberi kemenangan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, berkati seluruh umat yang mendengar Tuhan. Mungkin pergumulan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam masa mudanya, kami percaya belum finish, belum ke akhir, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari kita mengangkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, dan kami tidak akan pernah tawar hati. Kami tidak akan khawatir, sebab kami jelas melihat Tuhan memberkati kehidupan orang yang percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.